Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Sayang kepada kita. Semoga Anda semua sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan kita dengan baik. Ini kesempatan pertama bagi saya untuk berkenalan secara tatap muka melalui virtual ini. Dan ini adalah kelas yang ketiga atau yang keempat tahun dari saya. Ya, untuk bisa mendampingi Anda bersama dengan Bu Anissa dan sebelumnya dengan dosen yang lain pada mata kuliah komunikasi kepemimpinan. Baik, itu perkenalan singkat. Nama saya Heri Bahrizal Tanjung, dan kuliah hari ini saya akan sudah saya rekam, nanti saya serahkan ke grup saja untuk dilihat sama-sama, didengar. Saya akan bagi menjadi 3 sesi ya. Semoga 60 menit selesai. Jam 8:07 tadi kita mulai, nanti jam 9:05 kita akan akhiri. Saya bagi tiga sesi ini. Pertama perkenalan, walaupun bahannya sudah ada. Yang kedua kita melihat kuliah kita, kontrak kuliah, dan nanti kita lihat bahan kita pada pagi hari ini. Saya coba screen share dulu. Mudah-mudahan bisa diikuti. Apakah sudah nampak slide saya? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum nampak ya? Belum, Pak. Bentar. Oh, salah tekan saya rupanya ya. Aduh, mana dia? Ini dia. Oke. Coba, sudah nampak belum? Sudah ya? Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Oke deh. Saya baca ya. Jadi ini mungkin ya berdasarkan gambar-gambar ini, maka Bu Dr. Ernita pada tahun lalu meminta saya untuk membantu Anda pada kuliah komunikasi dan kepemimpinan atau komunikasi kepemimpinan. Saya diminta untuk menjelaskan aspek leadership atau aspek kepemimpinan, dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan kesempatan mendengar paparan dari Pak Dr. Yulandi Darwis atau Pak Andre, 2 kali di awal dan nanti juga 2 kali setelah mid atau penutup dari beliau ya. Oke, ini adalah wajah saya dari beberapa peristiwa atau momen kepemimpinan praktis ya. Oh, kenapa nggak mau jalan dia? Oke, ini biodata saya ya. Pekerjaan saya di bidang ilmu komunikasi penyuluhan ya, dalam bidang pembangunan pertanian ya. Juga pernah menjadi pelaku dalam bidang organisasi kepemudaan ya. Tapi juga aktif dalam bidang kepenyuluhan ya, sebagai ketua Komisi Penyuluh Pertanian Sumatera Barat ya. Itu kira-kira aspek kepemimpinan saya. Kemudian yang paling terakhir saya memimpin penyuntingan prosedik di Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada tahun lalu di Pasca. Oke, nah ini saya mau jujur saja, ini adalah organisasi pertama saya yang saya ikuti di tahun 82. Saya masih punya arsipnya ini, masih punya filenya. 82, sekarang 2020, berapa tuh ini tuh? Udah 38 tahun ya. 38 tahun. Masih ada fotonya, masih ada bendanya, masih ada ya, bendanya masih ada, alhamdulillah ya. Nah, itulah. Ini adalah tahun pertama saya kuliah di IPB. Dan ini adalah beberapa tahun lalu menjadi pembina kemahasiswaan di jurusan sosial ekonomi. Ini para orang-orang yang mahasiswa itu sudah menjadi para pelaksana tugas di tempat masing-masing ya. Dan ini adalah wajah saya yang paling, ada yang tahu nggak yang mana saya ini? Ada yang tahu? Yang paling kanan, Pak. Yang paling kanan dari gambar video ya. Nah, itulah. Ini yang tengah siapa tuh? Yang ini siapa nih, tahu nggak nih? Ayo, anak zaman sekarang kenal nggak wajah ini? Nah, ini namanya Menpora ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Hayono Isman ya. Oke, itu tahun berapa tuh? Masih muda-muda lah ya. Itu contohnya. Nah, ini aktivitas saya beberapa tahun lalu, 2006.
Ya, contohnya, ini ada yang tahu ini di mana lokasinya? Ada yang tahu ini? Arah meninjau, Ninjau, Pak. Meninjau, bagus Meninjau. ya, meninjau ya. Ini Pak Azwar, ini Pak Gemawan, ya kan, ini Pak Bupati meninjau, Bupati Agam ya. Oke. Nah, ini yang terbayang 2015, 5 tahun lalu ya. Saya berada di tengah, ini sama-sama coklat ya. Ini senior, ini setengah senior ya. Nah, ini. Yang ini sekarang deputi bidang kearsipan ini, arsip nasional yang kuning ini ya. Nah, itu kira-kira aktivitas saya, dan ini wajah lain saya sebagai motivator ya di bidang apa nih, di bidang kader dakwah ya. Nah, ini wajah saya memimpin pertemuan nasional ya. Ini tokoh-tokoh besar dan saya mendampingi saja ya di tengah. Tapi megang mic, mendamping tapi megang mic, lucu ya. Kalau pendamping megang mic tuh namanya apa tuh? moderator. Moderator ya. Yang lain nggak ada mic-nya, saya doang pakai mic. Oke ya. Bukan moderator dong, Pak. gitu. Hah? Mereka Kebalik, yang menampingi dirinya, Pak. Oh gitu ya. Kalau ini ada mic-nya boleh moderator. Kalau ini nggak ada mic yang tiga nih. Nah, saya yang pegang mic. Berarti bapak-bapak yang lain itu mendampingi bapak tuh. Alhamdulillah. Oke lah, itu tafsir aja ya, silakan ya. Itu komunikasi ya. Oke, nah Iya, Pak. ini wajah lain. 2020 ya, 5 tahun lalu juga ya. Nah, ini bulan September, karena pas September 2014 ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini wajah lain ketika saya menjadi pembicara untuk pemuda ya, karakter dan daya saing 2015 ya. Nah, itu di mana lupa saya nih. Oh di tempat lupa sih tempat. Oh di Padangnya, ada Padangnya. Oke, nggak bisa ditipu ya. Nah ini wajah lain. Ada yang kenal wajah siapa ini? Kenal, Pak. Siapa? Siapa yang ini coba? Tahu nggak ini siapa? Yang coklat. Oh, anak milenial nggak tahu ya. Mantan Menko Eko ini nih, Pak Hatta Rajasa ya. Nah, Itu apa? ya, oke. Nah ini wajah lain ya, wajah saya di bidang keilmuan, asosiasi program studi. Nah ini dia ya. Jadi ikut juga ini para profesor doktor semua ini ya, yang muda-muda ini. Saya menjadi bagian saya pendamping juga lah ya. Saya pendamping. Ini tokohnya nih, tokoh besarnya ya, ilmuannya. Oke, nah ini wajah lain saya di pertanian ya, di kepenyuluhan ya. Mari kita lihat. Nah, ayo ada yang kenal nggak? Ya, yang mana yang saya itu? Yang mana coba kira-kira? Yang ini ya. Nah, ini wajah. Tadi, kenapa? Yang mau ngomong silakan. Yang baju putih, Pak. Ya, hidupkan saja speakernya, kita santai aja nih. Ya, kuliah santai ya. Nah, ini berkomunikasi dengan para petani ya di ladang mereka. Kalau tadi di tempat-tempat mewah ya, tempat-tempat hebat. Nah, ini wajah lain, ya, wajah lain ngomong dengan umat ya. Jadi itu kira-kira oke, saya undang, saya stop share dulu ya, saya stop share dulu. Coba kita diskusi ya. Coba saya undang mana ya? Ada Rangga di sini? Ada Rangga? Oke, belum hadir Rangganya. Ada Ritia? Halo, ada Ritia? Ini siapa nih? Apa? Ini Rangga. Halo Ritia? Halo, Pak. Ya, silakan Ritia. Saya mau nanya nih, coba hidupkan apa ini, ada apa tuh? Apa namanya? Speak apa? Wajah Anda coba. Saya kadang dimatikan juga videonya, kadang-kadang suka lemah. Apa yang Anda tangkap Ritia dari gambar-gambar tadi? Dalam konteks komunikasi apa kira-kira? Halo? Halo? Ritia? Halo? Oke, sambil videonya hidup, coba jawab. Ritia? Apa kira-kira tadi? Halo? Halo. Ya, silakan. Apa tadi kesan coba? Oke, agak lemah Ritia ya. Suaranya nggak muncul.
Ada Rifki Rahmah ada? Rifki? Silakan speakernya dihidupin. Ada Pak. Ya, silakan speakernya dihidupin. Apa tadi yang muncul kira-kira? Gambarnya di stop dulu videonya, boleh, silakan. Kalau dari gambar-gambar Bapak tadi bisa disimpulkan bahwa Bapak punya networking atau jaringan yang sangat luas gitu Pak. Jadi sampai ke Pak Hatta Jasa sampai kemana Bapak, itu termasuk pencapaian yang sangat luar biasa Pak. Suaranya jadi, putus-putus deh. Kalau kita punya jaringan, suaranya putus-putus, coba difokuskan ke laptop coba. Ya, coba ulang. Oke, silakan. Kalau dari gambar Bapak tadi, dengar Pak? Apa? Jaringan, networking. Jelas Pak suaranya Pak. Udah jelas. Terus lanjut, silakan. Kalau dari gambar yang Bapak share tadi, terlihat Bapak itu punya jaringan atau networking yang sangat luas itu Pak. Dari sampai Pak Hatta Jasa, bahkan sampai ke Menpora pada waktu itu kan. Jadi networking yang Bapak bangun itu sangat besar gitu, jadi sangat bermanfaat bagi Bapak nantinya. Oke. Satu kata ya, networking ya. Oke, coba di stop dulu videonya siapa namanya tadi, Rifki ya, gantian ya. Saya undang Aura. Ada Aura Nabila nggak di sini? Oke, ada Aura? Ada Aura? Atau itu muncul Helena? Boleh juga, silakan. Siapa yang mau silakan ya. Ayo dong. Nah, ini Aura. Silakan Aura. Iya, Pak. Ya, Hadir. silakan. Apa kesan Anda, silakan. Aura. Iya, Pak. Ya, silakan. Tanpa video pun nggak apa-apa. Dari yang saya perhatikan tadi bahwa komunikasi yang dilakukan Bapak dapat memberikan pengaruh terhadap orang-orang, Pak. Di mana contohnya memberikan pengaruh pada orang-orang? Yang melakukan penyuluhan, Pak. Oh, penyuluhan. Oke. Oke, makasih Aura ya. Ya, Pak. Itu tadi ada Ali Abrar mau ngomong kayaknya tadi itu. Silakan Ali Abrar. Ali Abrar. Ayo silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan yang saya tangkap melihat foto, beberapa Bapak bisa menjadi pemimpin dalam diskusi atau dalam kegiatan yang Bapak berikan, Pak. Oke. Seperti seminar tadi. Seminar. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi, seperti menjadi yang saya lihat yang cuman Bapak yang megang mic tadi itu, Pak. Oke ya, itulah wajah sebuah gambar ya. Bisa saja yang sebelah saya juga ada mic-nya kan gitu. Tapi fotonya motong cuma foto saya. Nah, itulah makna sebuah gambar ya. Oke, Abrar. Iya, Pak. Oke. Oke. Kalau yang sinyalnya agak putus-putus, dimatikan saja videonya ya. Cukup gambarnya apa? Cukup suaranya aja ya. Oke. Saya undang Deva. Oke, gantian Abrar ya. Deva. Ada Deva? Iya, Pak. Ada. Mana Deva? Hadir, Pak. Ya, silakan. Ya, untuk gambar yang Bapak tampilkan tadi, Bapak bergabung dalam beberapa organisasi, berarti itu membuktikan adanya kemampuan komunikasi organisasi. Dan dari foto terakhir juga, Bapak melakukan pendekatan secara interpersonal. Kepada siapa tuh? Gambar yang mana tuh? Kepada para petani itu, Pak. Oh, para petani. Pendekatan interpersonal ya. Oke. Interpersonal. Navaldo, ada Navaldo? Navaldo ada? Ya, Pak, ada, Pak. Ya, silakan Navaldo. Komunikasi interpersonal itu apa sih, Navaldo? Saya mau dengar komunikasi interpersonal itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan dari diri kita sendiri kepada orang lain sehingga kita bisa saling memahami dengan orang lain tersebut, Pak. Oke, jadi inti dari komunikasi interpersonal apa maknanya? Berkomunikasi dengan?
berkomunikasi dengan orang lain, Pak? Dengan orang lain. Banyak atau dikit jumlah orangnya? Bisa banyak, bisa dikit, Pak. Oh, bisa banyak, bisa sedikit. Bisa 1, bisa 1000 gitu ya? Kalau 1000 jadinya komunikasi massa, Pak. Ya, tapi tadi banyak katanya. Ayo. Mana benar, ayo. Iya, maksudnya enggak sebanyak itu juga, Pak. Enggak sebanyak itu juga. Jadi berapa maunya? 10, 100, apa 3? Oke, coba silakan Dinda. Ada Dinda Muliza. Mana Dinda? Ayo gantian. Dah. Ayo. Ada, Pak. Silakan Dinda. Yang lain mati ya speakernya ya. Silakan Dinda. Silakan. Apa itu komunikasi? Komunikasi interpersonal itu komunikasi antar satu individu dengan dengan individu lainnya, Pak. Kayaknya 2 atau 3 orang gitu, Pak. Tadi 2, banyak, sedikit. Ayo. Waktu saya ngomong dengan petani kan ada 4 orang tuh namanya apa tuh? Dinda. Kelompok, Pak. Oh, kelompok. Komunikasi kelompok. Kelompok. Tadi Dinda bilang kalau 3-4 orang masih komunikasi interpersonal. Ayo. 2 dengan orang yang satu individu dengan individu lainnya gitu, Pak. Oh, 1 apa 2? 2. Kalau 1 berarti sendiri. 1 dengan 1 gitu ya? Iya. Oke, makasih ya. Itu yang tepat ya. Jadi interpersonal itu maknanya antar personal, ya, antar personal ya. Kalau saya menelpon Abrar tadi pakai HP, itu antar personal, cuman nggak langsung tatap muka, ya kan? Kalau pakai video tatap muka lewat yang terbaru sekarang nih, pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai media gitu ya. Oke. Baiklah ya, itu semua yang Anda sebut tadi, yang kita diskusikan tadi adalah bagian penting dari komunikasi dan kepemimpinan atau komunikasi kepemimpinan. Oke. Saya akan masuk ke sesi yang kedua, saya akan share bahan kuliah saya. Nah, ini dia ya. Saya akan share bahan kuliah saya, mana nih? Masih agak gaptek saya ini. Nah, ini dia ya. Oke, ya, coba kita lihat. Apakah nampak bahan saya? Masih loading, Pak. Lagi loading, oke. Nampak nggak? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Nah, ini bahan saya. Semoga sudah Anda sempat baca sehingga kita bisa diskusi lebih nyaman ya, lebih enak ya. Oke, nah ini adalah tulisan yang saya ambil dari guru saya, Prof. Margono Slamet ya. Saya jujur saja. Saya bisa juga bikin sendiri, tapi saya ingin sampaikan ini ada guru saya, Profesor Dr. Margono Slamet almarhum, dan ini muridnya ya, Heri Bayu Tanjung. Dan ini ada satu pakaian yang pernah saya pakai dalam masa berkomunikasi kepemimpinan ya. Jauh sebelum orang pakai merah-merah, saya pakai merah juga gitu ya. Nah, ada yang tahu ini apa nih? Yang merah ini? Ada yang tahu nggak? Yang saya lingkarkan dalam leher saya ini apa coba? Ada yang tahu nggak? Ayo, anak FISIP yang dekat dengan anak budaya, tahu nggak ini? Siapa yang tahu? Ya, Hah? Songket. Lempang, Pak. Ini shal ya, shal khusus Minang ya, kain songket ya, nanti ditanya. Baik, kita beri judul kepemimpinan dalam organisasi. Nah ya, kepemimpinan dalam organisasi. Ya, ini topik yang penting ya. Oke, coba saya, kenapa nggak mau ya? Oke lah. Nah, pengantar kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dalam organisasi seperti juga dalam masyarakat, kelompok, gerakan sosial, partai politik, gedung DPR, dan lain sebagainya sangat penting untuk memberi arah. Nah, itu yang pertama. Jadi kepemimpinan itu memberi arah, ya, memberi arah atau guidance, ya, memberi arah, ya, dan melakukan koordinasi. Ya. Di dalam kata koordinasi itu ada makna komunikasi, ya. Ada arah, ada koordinasi. 2 kata yang sangat penting menjadi tugas kepemimpinan, ya. Agar apa? Ada arah dan koordinasi agar semua gerakan orang yang ada di dalamnya, ninya siapa nih? Ini adalah nyanya kepemimpinan, nyanya organisasi, ya. Semua orang, semua gerakan orang yang ada di dalamnya bisa lebih efisien dan produktif mencapai tujuannya, ya.
Jadi karena pagi ini kita sesinya kuliah, jadi agak ketat saya berbicara ya. Kalau tadi agak ringan, santai. Kalau sekarang sesi kuliah, saya mesti pelan-pelan ya. Kepemimpinan dalam organisasi, apapun organisasinya, BEM, HIMA, ya kan, komunitas, masyarakat, kelompok, social movement, political party, kampus, ya, dan lain-lain, itu penting. Ya, penting. Apa? Yang pertama memberi arah. Ya, memberi arah ke sana. Nah, gitu ya. Coba nanti anak-anak mahasiswa ini sekali-sekali lihatlah pidatonya Bung Karno waktu beliau mengatakan apa itu merdeka, gitu ya. Apa itu Bung Hatta? Beda nih arah merdekanya Bung Karno, arah merdekanya Bung Hatta. Tapi mereka bisa kompak ya. Dan melakukan koordinasi. Di dalam kata koordinasi ada komunikasi, itu pasti ya. Walaupun sampai hari ini orang selalu, para birokrat selalu bilang pentingnya koordinasi, pentingnya koordinasi, pentingnya koordinasi. Nah, itu artinya susah dilaksanakan ya. Bukan nggak bisa, bisa ya. Agar apa? Agar gerakan lebih efisien. Nah, ada yang tahu mana efisien itu dengan biaya yang menjadi lebih efisien, lebih murah ya kan, lebih menggunakan sumber daya yang sedikit ya, tapi tercapai tujuannya dan produktif. Nah, bukan ngobrol sia-sia, tapi ngobrol atau berbicara atau gerakan yang produktif untuk mencapai tujuannya. Nya-nya ini nya organisasi ya. Dalamnya, nya itu nya-nya organisasi. Oke, ini makna yang pertama. Jadi sekarang makna yang kedua, peran. Kalau tadi ini peran juga, tapi ini lebih dekat kepada fungsi ya. Nah, ini peran. Peran kepemimpinan dapat dilacak ke belakang ya, sejak zaman prasejarah sampai ke zaman yang sekarang, zaman milenial Anda ini ya. Seluruh sisi kehidupan kemanusiaan di tempat yang paling kecil sekalipun, di rumah Anda itu ada kepemimpinan, ada peran kepemimpinan sampai kepada yang besar negara dan dunia. Ada yang namanya kepemimpinan atau leadership. Kalau pemimpin itu leader. Kalau kean berarti proses dari pemimpin. Jadi proses memimpin ya. Nah, dapat dibayangkan bagaimana kacaunya dunia ini tanpa adanya peran kepemimpinan. Nah, jangan lupa ya, yang diminta adalah peran kepemimpinan. Apa itu nih dia ya, yang saya sebut tadi ya, memberi arah, koordinasi ya. Jadi harus ada sesederhana apapun komunitas pasti ada peran kepemimpinan. Anda bertiga saja jalan, kalau sudah bertiga udah pasti nih akan satu muncul dengan sendirinya, alamiah atau ditunjuk atau disepakati. Nah, yang satu akan menjadi pemimpin, memberi arah. Nah, ke situlah kita, enggak lah, kemari aja lah. Oh, janganlah, kemari aja lah. Nah, gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 3 orang berjalan, yang satu ingin makan bakso, yang satu ingin makan gado-gado, yang satu ingin makan kolak. Nah, repot kan? Nah, nggak nyambung kan? Kolak, gado-gado, bakso. Nah, nggak nyambung. Bisa nyambung kalau gantian, ya kan? Nah, bakso dulu, kemudian gado-gado dulu, atau baliknya baru tentunya kolak. Bisa juga tuh ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa kok nggak mau jalan ini? Oke, pakein aja lah. Nah, jadi kepemimpinan mencakup aspek teori ya, dan aspek praktis. Ya. Teori and kemampuan praktis, atau orang sering bilang the art of leadership. Ya. The theory of leadership and the art of leadership. Ya, ada banyak orang yang ahli dalam teori kepemimpinan, tapi tak mampu dia melaksanakan the art of leadership. Ada orang yang sangat jarang kuliah tentang kepemimpinan di kelas, nggak punya gelar master apapun, tapi dia sangat dihormati oleh masyarakatnya, didengar arahnya, didengar koordinasinya, dan bisa melaksanakan sebuah tugas memimpin dan menjadikan masyarakat bergerak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau yang disepakati. Itu namanya the art of leadership. Ya, di kampus ini bisa Anda cermati di antara mahasiswa mana yang punya the art of leadership, tapi mana yang ahli dalam teori leadership. Nah, ya. Oke,
Tetapi yang akan lebih dibahas adalah aspek teorinya, nah, karena kita kuliah. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa mencari nanti kita akan bahas ya. Meskipun sana-sini akan dibahas juga beberapa kasus praktik dalam kehidupan nyata. Dalam kerja penyuluhan, tadi saya sebutkan, dalam kerja kemasyarakatan, dalam kerja keorganisasian, apapun namanya, ya, kepemimpinan sangat penting. Dan karenanya pengembangan kepemimpinan, leadership development, pengembangan kemampuan memimpin di tengah masyarakat, di tengah komunitas, di tengah BEM Anda, di tengah HIMA Anda, di tengah UKM Anda, dan lain-lain, di tengah organisasi yang Anda pimpin, atau dalam kelompok sangatlah penting. Saya mau tanya nih, ya, coba saya undang Hani. Hani, coba hidupkan speakernya Hani. Halo Hani. Hani. Halo Pak. Hani, coba sebutkan 1 atau 2 kata. Kenapa penting ini kepemimpinan nih? Hani, coba sebutkan. Nih, penting nih. Sangatlah penting. Coba, apa tuh? Kenapa penting? Ada yang tahu? 2 kata. Hani tahu? Kenapa penting? Terarah. Oke. Berarti belum lihat ke atas ya. Lihat, tolong matikan speakernya. Ini dia nih. Kepemimpinan dalam organisasi itu adalah memberi arah. Ya. Memang tadi hampir terarah, tapi memberi arah. Ya. Berkoordinasi, mampu mengkoordinasikan orang-orang ya, agar bisa bergerak lebih efisien dan produktif, ya itu udah kata kuncinya ya. Nah, makanya itu apapun juga kerja-kerja yang kita lakukan, aspek kepemimpinan, aspek leadership, aspek nanti ada aspek networking dalamnya, ada aspek komunikasi pelan-pelan ya. Aspek leadership adalah penting ya. Dan karenanya pengembangan kemampuan leadership, makanya ada pelatihan kepemimpinan, ya kan, ada sarasehan, ada workshop tentang kepemimpinan. Tapi itu semua teori, itu semua adalah modul-modul. Kalau Anda nggak mampu dan nggak mau mencoba the art of leadership dari tempat yang paling kecil, di rumah Anda, di kelompok kecil, dulu di SMA, di OSIS, lalu di HIMA, menjadi bagian itu, seksi anu, gitu kan, menjadi sekretaris dan lain-lain di BEM ya. Beberapa di antara Anda aktif dalam BEM, kemudian dalam UKM dan lain-lain ya. Penting ya. Bangunlah kemampuan kepemimpinan di masa kuliah ini selama 4 tahun lebih kurang dikit ini, agar Anda begitu selesai dalam kuliah, dalam kampus itu, Anda bisa keluar dari kepompong Anda menjadi leadership yang nyata. Ya, welcome to the jungle. Ya, welcome to the jungle. Ya, selamat datang dalam rimba masyarakat ya. Nah, tanpa kepemimpinan yang efektif, yaitu yang mampu dengan tegas tadi memberi arah, ya kan? Apa tuh tadi? Memberikan apa namanya? Koordinasi, ya kan? Memberikan petunjuk soal arah, ya kan? Menggerakkan masyarakat, maka masyarakat, organisasi dan kelompok tidak akan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Efektif dan efisien. Nanti kita akan bahas ini 2 kata ini ya. Efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Oh, tercapai Pak, tapi banyak modalnya. Nah, namanya tidak efisien. Oh, tercapai Pak, tapi belok-belok. Nah, nggak efisien, panik kemana-mana. Oh, bahkan mungkin nggak selesai. Maunya ke kota A, pergi ke kota B. Itu namanya tidak efektif. Saya teruskan dulu ya. Slide saya cuma 6 slide. Nah, kebutuhan yang besar saat ini adalah kebutuhan akan pemimpin, ya. Di mana saja ini konteksnya bukan konteks politik hari ini. Jangan dibayangkan selalu begitu ya. Indonesia ini selalu begitu ya. Kalau mau boleh juga, tapi nanti saatnya ya. Adalah kebutuhan akan pemimpin yang positif, ya, yang membangun ini dia. Saya beri kata 4 ya. Banyak kata-kata penting lainnya, tapi saya sebutkan the positive leadership. The positive leader adalah yang memberdayakan, ya. Yang menggali kemampuan potensi anggotanya, yang mencarikan jalan keluar bagi anggotanya, yang kemudian meningkatkan kemampuan anggotanya, namanya memberdayakan ya. Dan dinamis ya, dia bergerak, tidak pernah diam, kepalanya berpikir terus ya, dia dinamis ya, dia menggerakkan teman-temannya dan dia menggerakkan tujuan-tujuannya untuk mencapai tujuan ya kan.
dan dia kreatif. Ya, dia kreatif. Kalaupun dia tidak bisa kreatif yang konkret, dia ngomong dengan teman-temannya, dengan grupnya, lalu masing-masing melontarkan gagasan, ide, kreasi, kemudian dia lontarkan ke dalam forum. Nah, ini namanya pemimpinan kreatif. Ya. Dan yang paling penting selalu efektif. Ya, selalu efektif. Kita mau ke kota A, maka kota A tujuan kita sampai kita ke kota A. Jangan pindah ke kota Z. Ya, itu apa tadi yang 4 ya? Empowerment, memberdayakan, empowering, dynamic, kreatif, efektif. Ya, ini adalah yang saya sebut dengan pemimpin yang positif. Anda bisa memfoto, Anda bisa merekam, membuat video, contoh-contoh pemimpin. Jangan bayangkan pemimpin itu yang besar-besar, partai, organisasi besar. Ya itu betul. Tapi pemimpin itu ada di rumah kita, di kampung kita, di kelas kita, di hima kita, itu pemimpin-pemimpin semua. Nah, kalau Anda mau coba rekam ini ya, Anda rekamlah sebagai ilmu komunikasi, sebagai insan komunikasi, coba rekam, berikan video pendek Anda tentang pemimpin yang memberdayakan, dinamis, kreatif, dan efektif. Di film juga banyak ya, maupun film yang fiksi ataupun yang nyata. Nah, saya cantumkan 5 karakter, ya, 5 karakter yang membuat seorang pemimpin yang hebat, berbeda dengan yang biasa. Nah, ini dia. Banyak sih, bisa 10 ini, tapi saya buat 5 saja ya. Pemimpin itu mestilah mempunyai pemikiran jangka panjang, ya. Jauh melihat ke depan. Saya ke sana, kata Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas, ya, jembatan emas. Bikin dulu jembatan emas itu. Kita nyebrang dulu dari alam keterjajahan menjadi alam merdeka. Setelah itu baru mendidik, membangun, meningkatkan ekonomi. Itu kata Bung Karno. Kata Bung Hatta, tidak. Kita nanti kerepotan. Didik dulu masyarakat secukupnya, baru kita merdeka. Supaya melesat kuat. Nah, dua pemimpin kita yang berbeda pandangan, tapi bisa sepaham. Ya, mempunyai jangka panjang, ya, jauh ke depan. Orang sekarang menyebutnya dengan vision, ya. Visi, ya. Yang kedua, tidak hanya tertarik pada unit yang dipimpinnya, ya, bukan hanya melihat kelompoknya saja, tetapi dia melihat unit-unit lain, organisasi lain, komunitas yang setara, yang sejenis, atau bahkan yang tidak sejenis, agar dia bisa melihat hubungan unitnya dengan unit lainnya, hubungan komunitasnya dengan komunitas lainnya. Ya, siapa dia sekarang? Di mana dia sekarang? Nah, itu ya. Yang ketiga, memberi perhatian besar kepada visi. Nah, lihat visi. Kita mau ini. Nah, Anda nanti belajar ya, kita mungkin minggu depan nih, kita akan bahas visi itu apa. Lalu value, ya, nilai, value, moral, ya, dan motivasi. Besok kita bahas ini, mudah-mudahan pekan depan ya. Visi, nilai, moral, dan motivasi. Oke. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan bermasyarakat. Nah, maksudnya berkomunikasi, berjaringan, bergaul, ya kan, bermasyarakat, yang menimbang sosial, aspek-aspek ilmu sosial, aspek-aspek sosiologi di tengah-tengah masyarakat. Ya, juga adalah fisiologi masyarakat. Oke. Berempati, itu bermasyarakat namanya kan. Berbahasa dengan bahasa yang semampu masyarakat, nah gitu ya, bukan yang tinggi-tinggi, ya kan, itu bermasyarakat, ya. Berkomunikasi. Yang kelima, tidak mau menerima keadaan yang sama terus-menerus, bukan stagnan, dia bergelut, dia dinamis, dia kreatif, itu tanda orang yang tidak mau menerima keadaan yang sama terus-menerus. Pikirannya selalu berpikir berubah, maju. Nah, ini ada 5, oke? Nah, itu 5, ya. Siapa ini, Pak? Silakan Anda fotolah siapa ini ya. Anda bisa ganti kalimat yang ini nih dengan sebuah foto. Sebuah film pendek, video pendek yang kalau didengar kira-kira ini isinya. Oke. Ya, kalau saya di dalam kepala saya ini aneh-aneh. Setiap slide ini bisa dibuat video nih. Setiap slide bisa dibuat reportase, ya, bisa dibuat aspek komunikasinya, ya, karena saya sedang berbicara dengan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, nah sekarang ada pertanyaan, apakah kepemimpinan itu? Nah, what is leadership? Nah, secara teori leadership dapat diartikan sebagai, nah ini namanya definisi ya. Tolong perhatikan, ini contoh definisi ya.
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Nah, itu definisi itu. Satu definisi. Enggak saya sebutkan dari siapa-siapa. Nanti Anda cari aja ya. Ada banyak definisi kepemimpinan. Ada buku Stockdale namanya. Penulisnya Stockdale. Judulnya adalah Leadership. Leadership. Tebal sekali ya. Nah, kalau Anda mau boleh fotokopi. Saya tinggalkan di Komti nanti. Ada boleh. Tebal sekali bukunya kalau mau ya. Yang kedua, sifat-sifat seseorang yang baik. Nah, kalau ini baru mempengaruhi nih. Mempengaruhi yang jelek, yang baik, terserah. Pokoknya mempengaruhi. Kalau ini, sifat seseorang yang baik, efektif, efisien, dan produktif. Dan ini dia nih, diteladani orang lain. Tuh, jadi tidak cukup hanya berbuat baik, tidak cukup hanya berbuat efektif, tidak cukup hanya berbuat efisien, tidak cukup hanya produktif, tetapi juga ada kemampuan diteladani. Nah, ini. Kalau orang baik banyak, orang efektif juga ada, efisien ada, produktif juga ada, tapi diteladani itu penting karena dia dapat menjadi contoh ya, menjadi contoh. Apa itu pentingnya contoh dan teladan? Orangnya humble ya, empati, mau mendengar dan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. Yang ketiga, perilaku orang yang dinilai baik oleh orang lain dan diikuti oleh banyak. Nah, sama nih, 2 dengan 3 sama kira-kira ya. Itu adalah definisi leadership. Anda boleh cantumkan 10 lagi definisi ya dari buku-buku, jurnal-jurnal, video-video yang Anda dapat rekam. Oke. Nah, mungkin yang terakhir ya. Beda antara pemimpin dan kepemimpinan ya, ini dia. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuannya, sifatnya atau perilaku dari orang itu. Nah, jadi aneh kadang-kadang dia disebut pemimpin tapi tak punya kemampuan kepemimpinan, tak punya sifat memimpin, ya, tidak dapat diteladani, tidak berperilaku baik, tidak efisien. Ya, dia sebetulnya tidak punya kemampuan kepemimpinan. Kebetulan saja dia dapat SK kan, dapat SK menjadi pemimpin, menjadi ketua, tapi dia sesungguhnya tidak punya jiwa kepemimpinan. Mungkin di antara Anda pernah menyimak atau pernah mencermati di dalam sebuah organisasi, sebuah hima, sebuah BEM, UKM dan lain-lain, ada ketua, tapi sesungguhnya yang didengar bukan ketua formal itu. Ada orang lain, ada teman yang lain di tempat itu yang selalu didengar kalimatnya, diikuti gagasannya, dan orang bergerak karena omongan dia. Itulah yang sebenarnya pemimpin. The real leader. The real leader, the factual leader. Ya, bukan the SK leader. Ya, kan? Ya. Yang dapat mempengaruhi dan diikuti oleh orang lain. Ya. Nah, oke. Kemudian pemimpin adalah seseorang yang dapat menunjukkan dan mengembangkan aktivitas orang lain dan selalu memberi pengarahan atau latihan ya, selalu memberi pengarahan atau latihan ya. Nah, itu adalah lalu yang berikutnya adalah kepemimpinan adalah suatu disiplin yang dibentuk dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas untuk membawa kelompoknya, komunitasnya pada tujuan yang menguntungkan ya, yang memenuhi kebutuhan kelompok tersebut, memenuhi kebutuhan. Jadi pemimpin itu mencarikan solusi ya. Yang paling terakhir, kepemimpinan adalah pemimpin orang lain untuk mengambil langkah yang efektif. Oke? Itu bedanya. Jadi kata kuncinya yang kuning ini, pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah kemampuannya ya, sifatnya atau perilakunya ya, proses ya. Nah, itu sama saja yang lain. Nah kemudian, sama nih. Ini mungkin yang paling terakhir nih. Kepemimpinan dan kekuasaan. Ya. Kepemimpinan adalah kekuatannya pada pengaruh, influence pada pengaruh. Jadi kekuatan kepemimpinan bukan pada tunjuknya, bukan pada kemarahannya, bukan pada sindiran-sindirannya, bukan pada menggelegarnya suara, itu iya juga, tapi yang paling penting pada pengaruhnya. Ada orang yang tidak banyak omong, tenang saja, dikit saja bicaranya, lembut, tapi berpengaruh sekali ya. Nah, itu adalah leadership yang sebenarnya.
yang memungkinkan orang lain mengikutinya sukarela, mengikuti apa yang dikatakan secara sukarela, ya kan? Anda lihat ada orang yang mampu mengumpulkan ribuan orang pada sebuah pertemuan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu undangan yang hanya 1 hari, tapi ada orang yang menyiapkan begitu banyak persiapan untuk sebuah pertemuan, tapi didatangi oleh hanya segelintir orang saja, ya kan? Nah, itu beda. Kekuasaan, kekuatannya ada pada kewenangan, otoritas, ya, pada kewenangan. Pak Dekan punya kewenangan, Pak Kajur punya kewenangan, Pak Ketua punya kewenangan. Yang menandatangani surat SK harus ketua, tidak boleh yang lain. Itu namanya kewenangan, otoritas. Yang mengambil keputusan tertinggi itu adalah ketua, ya. Ya. Nah, kalau di Indonesia tertinggi di MPR, ya. Nah, itu namanya kekuasaan. Yang memaksa orang harus ikut, namanya memaksa. Kalau nggak ikut, itu namanya orang itu telah mengkhianati organisasinya, ya. Untuk melakukan perintahnya, ini dia, ya. Pak Dekan punya perintah, Pak Kajur punya perintah. Nah, tetapi BEM tidak bisa membuat perintah yang keras karena BEM tidak punya kemampuan untuk membayar orang, untuk menggaji orang, ya kan? Nah, tapi mengajak, ya. Nah, ini dia beda antara BEM, Hima dengan Dekan, ya. Itu contoh, ya. Nah, Pak RT nggak bisa memaksa, tapi Pak Wali Kota bisa, ya. Pak Gubernur bisa, ya kan? Nah, itu. Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan kekuatan pengaruh, ya, influencing power, ya, kekuatan pengaruh kepada orang lain. Bisa kuat, bisa lemah, kurang kuat, atau lemah. Nah, ini ada teori nih. Anda bisa bikin sebuah skripsi, judulnya pengaruh komunikasi dalam kekuatan kepemimpinan. Oh, kan? Ya, saya kasih sebuah judul tuh. Ada yang mengambil pengaruh komunikasi interpersonal di dalam di dalam kekuatan pengaruh. Oh, tuh, di dalam kekuatan pengaruh sebuah organisasi. Tuh, dapat judul tuh. Nah, ya, sumber kekuatannya adalah pada 1, kewenangan jabatan, pengetahuan, keluasan pengetahuan seseorang akan membuat orang simpatik, ya, kemudian mencerahkan dan orang akan mengikutinya. Dan yang ketiga, kepribadian. Jadi ingat baik-baik, pertama kewenangan, kedua pengetahuan, ketiga kepribadian. Kalau saya balik. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga baru kewenangan. Ya. Banyak orang yang punya kewenangan tapi tak punya kepribadian baik, tak punya pengetahuan baik. Orang pura-pura percaya, pura-pura patuh. Padahal di belakang itu orang akan mencemooh kita, menjelek-jelekkan kita. Kalau kita punya kepribadian yang baik, punya pengetahuan yang luas, tanpa kewenangan pun orang akan ikut. Nah, itu bedanya, ya. Oke. Nah, ini ilmunya, ya. Bisa Anda baca ilmunya di mana-mana. Nah, sebelum tugas. Nah, saya ini. Ilmu atau pengetahuan kepemimpinan adalah pengetahuan empirik tentang kepemimpinan yang diperoleh melalui pengalaman nyata orang-orang sebelumnya. Kita bisa belajar, ya. Oke. Saya lupa di kelas ini ada kelompok, ya. Ada kelompok, maka nanti bahannya juga ada, udah saya berikan. Ini ada buku bagus nih, udah saya berikan di PDF-nya di kelompok, The Encyclopedia of Leadership, a Practical Guide to Classic and Contemporary Leadership, Theories and Technique. Ya, ini buku bagus. Ada satu seksi di situ, bab 1 berjudul fundamental, ya, konsep-konsep foundation, ya. Dari buku tersebut kemudian, nah ini dia, kita ralat, ya, bukan tugas individu, tugas kelompok, ya. Bu komite nanti sudah diatur, ya, ini tugas kelompok. Anda baca buku itu pada seksi 1, kemudian yang saya minta ini dia, boleh tulisan ringkasan, boleh foto, Anda membahasakan tulisan dengan foto, kemudian atau Anda buat video singkatnya, ya. File PDF juga disediakan, ya, nanti, ya. Itu kira-kira diskusi kita pada pagi hari ini. Ini tugasnya 2 minggu atau 3 minggu, ya. Nanti pekan keempat kita akan diskusi atau pekan yang kelima, ya. Nah, itu kira-kira soal ini kita bahas di grup, ya. Itu kira-kira bahan dari saya. Saya stop dulu share-nya. Oke. Kita coba diskusi, ada waktu lebih kurang 15 menit sebelum jam 9:05. Oke. Itu kuliah kita yang saya sampaikan.
Agak teori membosankan, memang ini kuliah ya. Oke, sekarang ini ada nama Hani. Hani Sativa. Ada Hani di sini tadi namanya. Ada yang mau komen, mau pertanyaan, silakan. Jangan ragu, silakan. Halo? Suara saya tadi terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau nanya duluan? Tio atau Ayesa tadi siapa? Boleh bertanya, Pak? Boleh. Saya, Ayesa. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, gantian ya. Siapa dulu nih? Ayesa dulu ya, silakan. Silakan. Boleh. Itu Pak, ingin bertanya mengenai pemimpin yang cuma modal SK gitu loh, Pak. Kenapa tuh? Jadi gini, Pak. Di Indonesia fenomena yang seperti itu kan sering kita temui. Ya. Jadi yang salah di kepemimpinan Indonesia karena dapat yang seperti itu apa sih Pak yang salahnya gitu Pak? Oh, yang salahnya ya. Oke, Ayesa, di stop dulu speakernya ya. Ya. Nah, itulah gunanya kita kuliah, itulah gunanya kita mempelajari ilmu kepemimpinan. Saya ulang sekali lagi, itulah gunanya kita mempelajari the leadership science, ilmu kepemimpinan ya. Ya, dengan cara mengetahui itu tadi sudah kita bahas dalam inti dari kepemimpinan itu bukan formalitas. Apa itu contoh formalitas tadi? SK, surat keputusan itu namanya formalitas, ya kan? Inti kepemimpinan itu pengaruh, influence. Nah, sekarang ada lagi terpleset orang bikin media, namanya influencer. Itu namanya nggak bagus ya. Influence, mempengaruhi. Ya, mungkin dia tidak punya SK, tapi dia mempengaruhi orang-orang. Ya, dia berkomunikasi, ya kan? Dia memberi contoh, dia memberi arah, punya visi. Nah, itulah ya. Nah, tadi pertanyaan Aisyah, kenapa di Indonesia banyak begitu, Pak? Nah, ya tergantung cara memilihnya. Ya, kita ini kan banyak cara milih, ada ditunjuk, ada disepakati bertiga berempat. Yang terbesar ada pemilu, ada pilkada, besok ini ramai pilkada kan, ada pilgub, ada pileg, ada pilpres. Nah, gitu kan. Ada bercandaan nih, tapi ini bercanda ya, jangan diseriusi ya. Karena terlampau banyak demokrasinya, dari mulai milih pemimpin dari negara sampai kepada kelompok, maka visi itu penting. Wah, penjabaran misi penting, tapi ada yang penting lagi, apa tuh? Gizi namanya. Gitu. Ya, tapi itu bercanda lah ya. Saya ngomong karena Anda dari fakultas fisip ya, nggak apa-apa. Jadi gitu Ayasa, singkat cerita adalah, Anda mau pilih mana nih? Mau pilih pemimpin yang ber-SK saja atau ber-SK dan mempunyai kemampuan leadership, atau nggak perlu SK lah, kumpul dengan teman-teman tapi Ayesa terus orang nanya. Nah, itu namanya apa dalam bahasa orang Minang apa ya? Datang tak dihitung, datang tak menambahkan, pergi pun tak mengurangi. Wah, itu sedih itu ya. Anda bayangkan Anda datang nggak dihitung orang, masih kurang, Anda pergi orang nggak kehilangan. Wah, itu luar biasa tuh ya. Oke, saya kira gitu Ayesa. Oke, yang lain lah, silakan. Oke, ya, makasih Ayesa. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tio. Ada Tio? Iya, Silakan, Pak. Tio. Saya tadi, Pak. Silakan, Tio. Ayesa, videonya di ini dulu. Oke, silakan. Tio. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya. Saya ingin bertanya 2 boleh, Pak? Boleh, tapi kalau videonya berat, dimatikan videonya Tio. Cukup suaranya Tio. Iya, Pak. Kadang-kadang sinyalnya ini, ya, kuotanya mabuk ya. Ya, silakan. Fokus pada pertanyaannya, silakan Tio. Jadi yang ingin saya tanyakan ini ada 2, Pak. Yaitu pertama tentang kepemimpinan dengan yang dipimpin, terus tentang citra kepemimpinan gitu, Pak. Oh, citra. Yang pertama itu apakah memang benar jika suatu visi dan misi yang ditargetkan oleh seorang pemimpin itu tidak berjalan sesuai dengan yang dia inginkan gitu, sesuai dengan yang diinginkannya untuk kebaikan yang dipimpinnya itu, apakah memang
benar 100% itu salah dari yang memimpin atau ada kesalahan lain yang disebabkan oleh yang dipimpinnya sendiri gitu Pak. Oke. Yang Contoh kedua apa? kecilnya itu seperti ketua kelas gitu yang ingin kelasnya diam, tapi ketika ketua kelasnya mengatakan atau meminta tolong buat teman-temannya untuk diam, tapi tidak didengarkan oleh teman-temannya. Seperti itu salah satu contoh kecilnya Pak. Baik. Benar Pak, sangat tinggi pasangin. Terus Pak, yang kedua mengenai citra pemimpin gitu Pak. Kalau apakah memang seorang pemimpin itu citra itu menjadi poin penting dan poin utama dalam hal memimpin. Karena yang saya lihat Pak, entah itu di Indonesia atau di luar negeri juga kalau kita mempunyai pemimpin, stereotip dari masyarakat itu sendiri harus sempurna pemimpin itu. Tidak bisa melakukan kesalahan, harus sempurna pokoknya pemimpin itu Pak. Kalau misalkan pemimpin itu melakukan kesalahan kecil yang mana kalau di lingkungan masyarakat sendiri itu hal yang normal, tapi ketika dilakukan oleh seorang pemimpin malah menjadikan permasalahan yang bisa jadi viral nantinya gitu Pak. Apakah memang harus citra pemimpin, citra itu menjadi poin utama juga di dalam kepemimpinan gitu. Oke, Tio. Terima kasih Pak. Terima kasih Tio, luar biasa ini pertanyaannya bisa satu kuliah ya. Oke, sebelum saya lupa, halo? Iya Pak. Oh, iya, nyambung ya. Pak. Oke. Sebelum saya lupa, insya Allah pekan depan kita akan bahas lebih dalam mengenai visi. Iya, Pak. Ya, pekan depan kita akan bahas mengenai visi dan misi ya. Itu akan kita bahas lebih dalam. Tapi oke, saya jawab dulu. Itulah pemimpinnya, itulah kepemimpinan. Tadi saya garis bawahi beda antara pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu orangnya, ya. Muhammad Tio, pemimpin, ketua, nah, itu Tio. Tapi pertanyaannya adalah, halo Tio, saya beri contoh Anda boleh ya. Nama Tio saya pakai ya. Tio, ketua, iya. Tapi pertanyaannya apakah Tio punya kemampuan? Pak. Nah, ya. Jadi itu contoh. Boleh, Heri, HBT, Heri Bah, Rila Tanjung, ketua, iya. Tapi apakah HBT punya pengaruh? Apakah Pak HBT punya kemampuan menggambarkan sebuah wawasan ke depan? Apakah HBT Tio punya kemampuan mempengaruhi orang lain? Itu hal lain ya. Jadi pemimpin itu bisa saja mendapat SK tadi seperti ayah saya tanyakan, tapi kemampuan mempengaruhi itu penting ya, itu penting ya. Itu penting sehingga dengan cara begitu maka efektiflah kepemimpinannya. Tadi Tio tanya, apakah salah pemimpin atau salah anggota kalau nggak ada gerakan? Kalau saya mengikuti definisi kepemimpinan, ya yang salah pemimpin. Bukan salah dihukum, bukan salah pidana. Salahnya adalah kurang kemampuan. Nah, jangan salah paham Tio ya dan lainnya. Bukan salah kalau orang nggak bergerak karena dia bicara dan dia memberikan arah ke orang nggak bergerak. Bukan dipidana, tapi disadari bahwa kemampuannya untuk menggerakkan orang perlu ditingkatkan. Kemampuannya untuk menjadi teladan perlu ditingkatkan. Kemampuannya untuk jujur berkata dimanapun dia ditingkatkan, ya kan? Tapi kalau udah 3 tahun nggak mampu-mampu juga, ya bagus berhenti aja lah jadi ketua hima, kan? Itu contoh ya, itu contoh kan? Nah, itu contoh sehingga. Tapi apakah anggotanya salah? Ya, buat saya bukan anggota yang salah, tapi anggota bersama dengan pemimpin perlu saling meningkatkan sehingga organisasi, komunitas menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Tio, kesimpulan saya dari pertanyaan Tio yang pertama, tetap yang salah tanda kutip ada pemimpinnya. Bukan salah dipidana ya, tapi salah karena belum mampu melaksanakan kepemimpinan. Adakah solusinya? Ada. Tingkatkan komunikasi, berempatilah, mendengarlah yang banyak, ambil sikap, tapi jangan sendiri.
ajak teman-teman dekat, diskusi, mendengar, lalu ambil kesimpulan. Nah, saya ingin kasih tips sekarang sedikit. Pemimpin itu tidak harus banyak bicara, banyak mendengar. Ajak kawan-kawan dekat untuk mendiskusikan. Kemudian saat terakhir, Anda ambil sikap. Oke, pertimbangan A bagus, B bagus, C bagus, D bagus. Maka sebagai pemimpin, saya mengambil sikap yang D. Oh tidak, yang F boleh kalau Anda mampu menggabungkan itu. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, citra. Ya inilah, karena kita kan hidup di negara yang besar, kita hidup di masyarakat publik, ya kan, di mana wajah kita nggak dikenal kalau nggak dipublikasi, ya kan. Kita hanya orang-orang yang terbatas, ya kan. Tapi dengan kemampuan publikasi, dengan kemampuan teknologi IT, dengan kemampuan dunia komunikasi, maka kita dikenal. Nah, apa boleh buat? Citra menjadi salah satu titik yang penting pada hari ini. Kenapa? Karena memang pemimpin itu mestilah berwajah sempurna. Pemimpin itu mestilah berwajah terbaik. Karena dia teladan, maka pencitraan, maka dilakukanlah pencitraan. Tapi sebetulnya bukan pencitraan, tapi citra. Pemimpin yang baik pasti punya citra. Tidak perlu pencitraan. Nah, beda ya. Jadi antara citra dengan pencitraan itu beda. Kalau pencitraan belum tentu yang sebenarnya, tapi kalau citra itu pancaran kebenaran kemampuan kepemimpinan. Yaitu Tio, saya undang satu lagi yang terakhir sebelum saya mesti mengakhiri sesuai dengan janji saya jam 9.10. Anda efisien. Saya undang satu lagi, silakan. Ada? Tio, tadi jawaban saya sudah cukup ya? Tio? Halo? Cukup, Pak. Oke. Terakhir, silakan. Siapa lagi mau tanya? Anjeli atau Anissa atau Ainun Badriah? Pak. Nah, siapa tuh? Reza? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Oh ya, silakan. Muhammad apa nih? Muhammad Raza. Oke, silakan. Iya, Pak. Simpel saja pertanyaan saya. Yes. Dari yang saya lihat tadi Bapak cukup berpengalaman dalam hal kepemimpinan. Nah, ada nggak sih Pak masalah yang Bapak temui yang dalam sebuah kepemimpinan di mana Bapak sangat sulit mengatasi masalah tersebut dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Waduh. Terima kasih. Oke, wah, ditanya adakah yang masalah, yang paling sulit, lalu bagaimana cara mengatasinya? Woi, Masya Allah. Raza dan semua teman-teman, adik-adik, anak-anak, para mahasiswa yang saya hormati, catat baik-baik ya, baik pada sebuah buku atau pada literatur atau dalam kehidupan saja, bahwa masalah itu selalu ada. Ya, masalah selalu ada. Apakah orang sebut itu masalah kecil, masalah menengah, atau masalah berat, atau super berat. Ya. Selalu ada, dimanapun kita berada. Ya. Ya. Hari hujan, masalah. Begitu matahari muncul, kepanasan. Ya, selalu masalah. Ya. Ya, begitu panas, pengen hujan. Begitu hujan, pengen panas. Ya. Jadi selalu begitu, ada masalah. Nah, dalam proses komunikasi juga ada masalah. Noise, ya, ada tidak efektif. Dalam koordinasi apalagi. Ya. Kata kuncinya menurut saya, dalam kehidupan saya bergaul dengan banyak orang dan menjadi sedikit dalam aspek kepemimpinan Raza, cuma satu saja. Jujurlah, dengarlah, empatilah, bersikap. Nah, kok 1, 4 Pak? Ya gitulah kira-kira. Jujurlah, dengarlah, ya kan? Kemudian diskusikanlah, kemudian bersikap sebagai pemimpin. Apa itu? Mengambil keputusan. Wah, dapat jempol saya. Mengambil keputusan. Catat baik-baik, tugas pemimpin cuma 3. Mendengar, senyum, keputusan. Listening, senyum, senyum apa ya bahasa Inggrisnya? Apa smile, Pak. Smile ya. Listening, smiling, and kalau pengambil keputusan, decision, ya, atau directing terakhir ya, mengarahkan. Jadi kalau pemimpin itu mesti senyum. Saya beri contoh, ini yang paling terakhir ya. Kalau Anda ketua panitia, akan pidato pembukaan, ya,
saran saya pidato lah. Saya beri contoh dua kisah nih. Sayang ini nggak di kelas ya. Kalau kelas enak ngomong ini. Ya kan? Yang satu bahasanya selalu pesimis. Pak Dekan yang saya hormati, sebenarnya acara ini mau dimulai Pak, tapi sebenarnya kita beli itu Pak, tapi panitia begitu Pak, tapi yang kedua begini bahasanya, Pak Dekan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, kita telah menyiapkan gagasan ini dengan sebaik-baiknya, dan pada hari ini telah kita buka panggung ini. Dan kemudian kita akan laksanakan kegiatan ini dalam 1-2 hari. Saya percaya semua panitia telah bekerja keras, namun kita semua tahu juga pasti ada yang kurang. Dan saya percaya kekurangan itu akan disempurnakan oleh Pak Dekan dan para tokoh lainnya. Oke, tadi siapa yang nanya tuh? Raza? Ya, Pak. Jawab. Ya, Pak. Anda suka pidato yang mana? Pidato yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Kenapa? Karena menurut saya menghargai anggota itu lebih penting daripada membahas hal-hal yang di belakang yang sudah terlewati gitu, Pak. Oke, satu lagi apa tadi? Yang paling terakhir saya sebut tuh ada frasa penting, ada potongan kata penting yang paling terakhir. Ada yang tahu? Ada yang menyimak? Reza, dugaan Anda panitia kekurangan atau kelebihan? Sebenarnya di saat itu panitia itu ada kekurangannya Pak, tapi ditutupi dengan seorang pemimpin yang mengatakan bahwasanya menghargai kinerja dari para anggotanya tadi dengan itu satu, membangun komitmen ya, membangun semangat ya. Tapi ya, ada potongan kata. Coba saya uji. Anissa, ada Anissa? Anissa Sabila. Ada, Pak. Ya, silakan. Bisa nggak Anda menangkap frasa saya yang paling terakhir? Yang bagian kalau itu, Pak, kalau misalnya ada kekurangan ditutupi oleh Pak Dekan itu, Pak. Nah, apa? Itu maknanya apa tuh? Kalau misalnya panitia yang di bawah Pak Dekan yang Bapak sebut tadi, ya, apabila ada kekurangan, pemimpin atau Pak Dekannya akan menutupi, akan membantu memenuhi kekurangan yang dilakukan. Sebetulnya ketua panitia lagi apa itu? Anjeli. Halo Anjeli. Iya, halo Pak. Coba jawab. Sebetulnya ketua panitia lagi apa tuh di kalimat terakhir? Kalimat yang mana, Pak? Alah, nggak nyimak. Udah, Anissa, mana Anissa? Anissa? Iya, Pak. Ada tahu? Sedang apa tuh ketua panitia yang terakhir tadi? Sedang itu nggak sih, Pak, lagi masih sama panitia lagi kayak dalam sebuah kelompok gitu nggak sih, Pak? Muhammad Hanafi. Ada Hanafi? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Hanafi. Mau menambahkan, Pak, penghujung dari kalimat ketua tadi itu, ia menyampaikan bahwasanya dalam menjalankan acara tersebut, ia mengalami kesulitan ataupun kekurangan dalam penyempurnaan acara tersebut. Iya. Sehingga ia dengan cara tersirat mengungkapkan itu kepada para dekan tersebut. Oke, dengan harapan? Dengan harapan acara yang dilaksanakannya menjadi terbaik dan sukses ke depannya. Tidak. Itu ketua panitia lagi minta bantuan dana itu. Bantuan makanan, bantuan kekurangan, supaya benda senyum. Iya, Pak. Iya, tetapi tidak minta-minta kan? Pidatonya nggak minta-minta kan? Iya, Pak. Jadi siapa saja yang mau menjadi ketua panitia, Raza, pertanyaan Anda, hargai tim Anda, hargai panitia Anda, tegak dengan kepala yang tegak, dengan suara yang lantang, optimisme, di ujung kalimat boleh Anda sisipkan kalimat seperti itu. Tapi jangan minta, Pak Dekan, sebetulnya bendahara kurang uang nih Pak, tambah Pak, malu bendaharanya, hilang PD-nya, gitu ya.
Oke, saya kira itu dulu diskusi kita, ya kan? Bagaimana kalau kita akhiri kuliah ini? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Kompi, oke. Makasih ya. Nanti Anda kumpulkan Google Form-nya sampai jam 12 ya. Saya tunggu dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah kalimat saya. Kita akhiri bersama. Silakan kalau mau foto sekarang boleh atau nggak usah foto kita? Boleh, Pak. Oh, boleh. Boleh, Pak. Oke, Boleh, ya. Pak. Bentar ya. Oke, silakan. Oke. Siapa yang mau foto nih? Ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa Bisa memfoto yang bagus. Oke. Ya, Wiwin nggak ada fotonya nih, silakan. Oh, ada 2. Oke, silakan. 1, 2, saya merekam video reporter. 1, 2. Yang lain boleh foto juga kalau mau ya. 1. Oke. Lembar yang kedua. Nah, ini dia. Mana dia? Oh, nah, itu dia. Wah, hebat-hebat nih anak-anak hebat ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu pekan depan. Nanti kita ngomong lewat WA aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.